warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Winanto mewakili teman-teman saya dari 25 negara di hampir seluruh belahan dunia. Teman-teman saya itu di sana itu mendukung kegiatan kita dan mereka monitor terus setiap saat. Dan saya bikin video singkat dan saya kirim kepada mereka, teman-teman kita semua di 25 negara, baik di Eropa, di Asia, di Amerika, di Kanada, di Australia, di Timur Tengah, di New Zealand, semua kirim salam buat kita semua. Ya, mereka sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman. Dukungan dalam artian apa? Tadi yang disebutkan, kalau bisa kita hadir lebih banyak lagi. Dan mereka monitor, dan mereka bilang sama saya, Pak Agus, apa yang bisa kami lakukan untuk sahabat-sahabat saudara-saudara saya di tanah air? Doa. Doa itu sangat dahsyat. Karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara orang itu dengan Allah. Dan doa itu akan langsung menembus ke sidratil muntaha. Kita yakini itu, terutama kita orang-orang yang terzalimi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan dukungan teman-teman saya di luar negeri, diantaranya ada 2 sahabat saya yang tinggal di New York dan tinggal di Zurich di Switzerland. Dua-duanya punya akses ke PBB. Satu teman saya yang di New York, dia bekerja di PBB dan dibilang sama saya, Pak Agus, kalau ada hal-hal yang terkait dengan urusan hukum dan harus menembus dunia internasional, sampaikan kepada saya teruskan kepada PBB di New York. Begitupun teman saya yang di PBB yang di Zurich pernah membuat surat ketika kasus KM50. Pernah membuat surat dalam bahasa Perancis. Di Jenewa itu bahasanya Perancis 2, Perancis dan Jerman. Tetapi surat tersebut tidak pernah sampai ke tanah air. Dibalas oleh PBB di Jenewa. Di dunia ada 2 ya, di Jenewa sama di New York. Dibalas ya bahwa ini tidak benar, ini pelanggaran HAM berat. Tetapi surat itu hanya tinggal surat dan tidak pernah sampai di tanah air kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung teman-teman yang di sana dan mereka juga mendukung kita harus optimis bahwa sahabat-sahabat tim hukum yang ada di gedung MK sedang memperjuangkan agar kita bisa minimal masuk ke putaran ke-2. Minimal kalau bisa diskualifikasi sehingga kita menang 1 putaran saja. Bismillah. Itu saya bisa saya sampaikan. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus. Inilah perwakilan dari GPKR yang ada di luar negeri. Kita berikan kesempatan kepada, mohon maaf sebentar, karena mahasiswa adalah tonggak generasi kita, di mana semua beban masa depan ada di pundak mereka, maka kita mengalah dulu sebentar, berikan kesempatan kepada mereka untuk bicara. Silakan. Sebentar, ada mahasiswa? Ada mahasiswa? Oke. Selamat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita dari Solidaritas Pemuda Masyarakat Indonesia datang. Seharusnya kita sampaikan aspirasi ini di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Namun dengan kekuasaan negara kita dilemah, dengan kekuasaan para elit politik kita dihantam tembok-tembok yang kemudian kalau kita ini runtuhkan kita jadi korban. Betul tidak kawan-kawan? Berbicara pemilu itu tentu adalah perintah konstitusi. Namun di dalam pemilu itu ada namanya semua pemerintah, semua peraturan negara itu harus netralitas. Kenapa harus netralitas? Karena mereka lah, pemerintah itulah yang menjalankan struktur kekuasaan organisasi dalam negara. Namun kalau kita dalam logika kebalikannya, kalau kita melihat, kalau kita memahami, kalau seandainya pemerintah main di dalam pemilu, sebelum pemilu adalah, itu kalau kita berbicara pemilu, itu adalah hak mutlak, hak yang sebenar-benar yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Disitulah hak yang murni. Karena kenapa hak yang tidak bisa diganggukan adalah di situ. Kenapa? Dalam negara demokrasi. Kenapa? Karena kita langsung mencoboskan barang itu. Betul tidak, saudara-saudara? Namun kita dilema dengan begitu canggihnya, begitu indahnya sebuah dramatis yang dimainkan oleh para elit politik. Dia membuat satu perangkat aturan yang kemudian ada batas-batasnya, batas-batas, ambang batas dalam
dalam pengusulan salah satu paslon misalnya partai politik. Sebenarnya kalau kita pikir memang betul itu adalah perintah undang-undang, tapi dalam undang-undang dasar dia tidak berbicara ambang batas, betul tidak? Lalu di tahun 2006 dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Kalau kita berbicara kita sebagai pemuda dan mahasiswa, konstitusi yang murni adalah kita menganggap adalah Pancasila. Kenapa? Ketika protektor Raja Inggris pada saat itu dia membuat satu konstitusi secara spesifik, itu adalah bentuk undang-undang dasar. Itu hanya menjalankan struktur kekuasaan pemerintah. Namun di Indonesia Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu dia mencoba memutuskan salah satu perkara, yaitu di luar dari wewenang, betul tidak kawan-kawan? Dia memutuskan satu putusan di luar dari wewenangnya. Ada dalam asas hukum tata negara open legal policy. Open legal policy itu adalah hak DPR, DPR RI. Kenapa hak DPR RI? Salah satu hak legislatif. DPR RI adalah salah satunya hak legislatif. Ketika undang-undang dibentuk oleh legislatif kemudian bertentangan dengan undang-undang dasar, itu seharusnya dikembalikan kepada legislatif. Namun ada salah satu paslon, dia mencoba meloloskan dirinya dengan salah satu putusan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal itu cacat. Kenapa cacat? Orang yang memutuskan itu hanya dipecat. Kenapa cacat? Orang yang memutuskan untuk meloloskan salah satu paslon itu dipecat. Ini yang kemudian dalam logika kita, dalam memahami struktur dan konsep hukum tata negara, ini kacau kawan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bicara konstitusi ini kacau. Kenapa kacau? Open legal policy. Itu seharusnya DPR yang mempunyai wewenang. Lalu hari ini kita mempercayai Mahkamah Konstitusi. Ada banyak para ahli hukum tata negara, ada banyak para ahli pemikir hukum yang bilang bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai dan mahkamah kalkulator hanya perhitungan. Kenapa? Ketika kita berbicara pelanggaran pemilu, seharusnya Mahkamah Konstitusi paham ada salah satu paslon yang melakukan pelanggaran. Ada salah satu paslon yang diduga menggunakan kekuasaannya dengan cara-cara tertentu untuk memenangkan salah satu paslon. Saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara civil society, kita ialah civil society. Kalau kita berbicara negara demokrasi, di Yunani kuno sana pada saat bentuk negara demokrasi, yang demos artinya rakyat, yang keras adalah kekuasaan. Kalau kita memahami itu, demokrasi adalah kekuasaan ada di tangan rakyat, kekuasaan ada di rakyat. Itulah demokrasi, konsep demokrasi sebenarnya. Lalu pemilu dalam konstitusi adalah perintah konstitusi. Itulah hak mutlak rakyat Indonesia. Ketika kita memilih salah satu dukungan kita, lalu ada salah satu paslon, kita menduga dia main dengan kekuasaan. Dan apa yang menjadi coblos kita tidak sampailah kepada yang kita duga, tidak sampailah kepada KPU. Kenapa? Karena kita memahami sirekap digitalisasi. Digitalisasi oleh kita sebagai pemuda dan mahasiswa. Kita bicara digitalisasi, ada namanya admin. Kita membuat aplikasi, ada namanya pengendali. Kenapa harus ada pengendali? Kalau kita baca bukunya Chris Green, Manusia Digital, dalam buku ini Chris Green dia bilang apa? Digital adalah dikendalikan oleh manusia, dikendalikan oleh segelintir orang. Tidak mungkin sekelas digital yang dibuat oleh manusia itu melawan kekuasaan Tuhan. Itu dikatakan oleh Chris Skinner, pemikir Amerika, dia bilang kayak gitu. Jadi dia mengatakan dalam digitalisasi ada pengendali, ada orang yang mengendalikan. Oke, kalau kita bicara sirekap perhitungan cepat yang dibuat oleh KPU yang katanya diduga itu ada MOU dibuat dengan asing, betul tidak? Sirekap itu ada yang diduga dia buat MOU dengan orang asing. Jadi kalau kita memahami cuma waktu kita, sebenarnya penyampaian kita ini banyak pun. Bahkan yang kita mempertanyakan netralitas Mahkamah Konstitusi yang dikatakan imparsial. Imparsial ini adalah ketidakberpihakan. Namun sebelumnya dia memutuskan dan memihak salah satu pihak. Itu sebenarnya harus kita sampaikan. Kemudian yang kedua, jadi banyak sebenarnya Bu. Masalah parpol
tiba-tiba suaranya naik padahal di TPS nggak ada suaranya. Lalu hari ini dia membatasi gugatan parpol tentang ambang batas. Ini kan harus kita sampaikan bahwa bentuk negara demokrasi tidak sedemikian rupa. Bentuk negara demokrasi adalah demokrasi murni kekuasaan ada di tangan rakyat. Yang kedua, kalau kita berbicara ada pelanggaran, kalau misalnya Mahkamah Konstitusi salah melakukan putusan, seharusnya itu cacat. Seharusnya paslon itu tidak digugurkan dalam pemilu. Karena putusannya cacat. Kenapa cacat? Yang memutuskan aja dipecat. Dipecat oleh MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Artinya ketika dia dipecat, artinya dia melakukan satu pelanggaran. Itu memutuskan. Putusan inilah yang salah. Namun itulah kekuasaan elit politik hari ini kita menganggap begitu besar. Di luar dari koridornya. Mencoba memainkan perannya begitu canggih, terstruktur, sistematif dan masif. Inilah yang harus kita sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya Mahkamah Konstitusi melihat kalau ada gugatan-gugatan misalnya, kalau ada teriakan dari rakyat, seharusnya dia paham bahwa pemilu yang kemarin sedang tidak baik-baik saja. Oke, itu dari saya, terakhir dari saya, ketika ada putusan yang cacat, seharusnya dia tidak diloloskan dalam pemilu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat dan semangat untuk mahasiswa kita.